Halo Lure, welcome back. Kali ini, saya akan menceritakan film yang menarik. Jangan lupa subrek, oke? Gas! Kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Inhuman Kiss. Adalah film yang menunjukkan kisah cinta antara seorang pria dengan hantu kuyang. Film horor ini cukup menegangkan dan tidak memiliki unsur komedi seperti kebanyakan film Thailand lainnya. Di suatu tempat, jauh dari kota di dalam hutan, 4 anak menjelajah menuju rumah kosong. Mereka mulai memainkan permainan petak umpet dan gadis bernama Sai, memberitahu temannya Noi untuk pergi bersamanya, di dalam rumah untuk bersembunyi agar lebih aman. Mereka memutuskan untuk berpisah ke tempat yang berbeda, dan gadis itu menemukan sebuah kotak misterius di lantai dengan posisi terbuka. Dia mendekati wadah dengan perlahan dan melihat kotak tersebut. Tetapi, dia tidak melihat apa-apa selain jaring laba-laba dan debu. Kemudian, gadis itu tidak sadar ada kepala tanpa tubuh yang mendekatinya dari belakang. Bertahun-tahun kemudian, Sai telah tumbuh menjadi wanita cantik, dan dia sedang mengoleskan lipstik di mulutnya sebelum dia pergi keluar. Hari di mana gadis itu bertemu dengan temannya Jur. Pria itu menemani Sai ke tempat dia bekerja sebagai perawat. Sementara itu, ada pasien berkunjung, seorang ibu yang membawa putranya untuk diobati karena bocah itu mengalami cedera ringan di lutut. Lalu, seorang ibu memberitahu mereka bahwa ada warga yang melihat setan dengan kepala terbang tanpa tubuh yang dikenal sebagai krasu, atau yang sering kita sebut sebagai kuyang. Ibu itu memberitahu mereka, agar ketika di malam hari, mereka harus mengunci jendela dan pintu sebelum mereka tidur. Sai mengalami kesulitan fokus pada percakapan mereka, tampaknya terganggu oleh luka anak laki-laki itu. Malam harinya, dia langsung menutup jendela dan dia langsung pergi tidur. Tetapi, saat dia mulai tertidur dia langsung bermimpi tentang kotak misterius yang ia temukan waktu dia masih kecil. Gadis itu bangun tiba-tiba, dan melihat bahwa kamarnya berantakan, sementara itu entah kenapa jendela rumahnya telah terbuka sendiri, lalu dia mulai merasakan sakit yang aneh di dadanya. Dan ada bekas luka merah, dan terkejut ada darah di kasurnya. Sementara itu dia langsung khawatir dengan kejadian tersebut. Lalu, Sai memberitahu Jerry, untuk menemaninya di dalam hutan di mana dia melihat kotak di rumah kosong di dalam mimpinya. Mereka berjalan ke pepohonan tetapi malam semakin larut. Lalu, Jerry khawatir akan keselamatan mereka saat mereka menjelajah ke hutan lebih jauh. Tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki, tetapi ternyata teman masa kecil mereka. Ia adalah Noi. Ia sudah lama pindah dari desa. Lalu, mereka bergegas untuk menyambut teman lamanya. Sementara itu, Jerry langsung cemburu ketika Sai memeluk Noi, dan membuatnya merasa sangat kecewa. Reuni mereka terganggu ketika sekelompok pria tiba dengan senjata, dan pemimpin mereka terlihat seperti bukan manusia biasa. Ketika mereka tiba di desa, dan menunjukkan tempat mereka yang penuh dengan kepala, yang mengaku sebagai pemburu, pemimpin mereka menjelaskan bahwa Krasus atau kuyang itu sangat berbahaya, karena mereka muncul di malam hari, dan suka memakan peternakan dari desa, yang akhirnya memakan orang juga. Dan makhluk itu dapat berkembang biak dengan sangat cepat karena, air liur mereka dapat menginfeksi wanita, dan mengubahnya menjadi Krasus. Penduduk desa sulit mempercayai ini terutama pemimpin desa. Tetapi para pemburu hanya meminta pemimpin itu untuk membiarkan mereka tinggal sampai mereka menyelesaikan kasus ini. Lalu pemimpin desa menerima ini untuk keselamatan penduduk desa. Keesokan paginya, Sai bangun dengan kaget dan memuntahkan darah dari mulutnya ke lantai. Dia melihat bahwa jendela terbuka lagi seperti malam sebelumnya, dan bahkan lebih banyak darah kali ini di tempat tidurnya. Sai melihat ke bajunya dan bahwa bekas luka merah telah tumbuh secara eksponensial, menandakan bahwa dia sebenarnya seorang Krasus. Yang lebih buruknya lagi, dia mengetahui bahwa Jerry telah memutuskan untuk bergabung dengan para pemburu, bersama dengan banyak penduduk desa lainnya. Mencoba meyakinkan Jerry untuk tidak mengikuti para pemburu, karena itu berbahaya, tetapi Jerry menolak, mengklaim bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Sai dan orang-orang yang dia sayangi. Di malam hari para pemburu mulai berpatroli di sekitar desa untuk mencari Krasus, dan Sai mulai merasakan sensasi transformasi pada pembuluh darahnya, lehernya berubah menjadi merah, karena semua darah berkumpul di sekitar lehernya dan akhirnya kepala Sai terlepas dari tubuhnya, mengubahnya menjadi Krasus yang menakutkan. Tetangga yang sedang tidur pun terbangun di tengah malam dan melihat bahwa bayinya hilang. Dia menangis dan sang suami dengan cepat berlari ke tempat pemburu untuk meminta bantuan.
Dan orang-orang bergegas kembali ke desa di mana mereka melihat Krasus bercahaya terbang melintasi langit. Para pemburu itu pun langsung menembaki kepala terbang tersebut. Kuyang itu tampaknya telah menghilang dari daerah itu, dan untungnya mereka dapat menemukan bayi wanita di lantai pada saat yang sama. Noi melihat kuyang itu di persimpangan dan mulai mengejar hantu itu. Akhirnya tiba di rumah, Jerry khawatir tentang keselamatan gadis itu. Noi naik ke atas menuju hanya untuk melihat itu kepala yang sebenarnya itu adalah Sai. Saat itu, Sai menempelkan kembali kepalanya dan Sai menyadari bahwa transformasinya disaksikan oleh seorang pria yang dia cintai, dan menyebabkan pria itu jatuh dari tangga, dan gadis itu menangis. Karena dia khawatir pria itu tidak akan pernah menerimanya setelah mengetahui ia adalah Kuyang. Sementara itu, tidak ada yang pergi untuk mencari perlindungan dan kebijaksanaan dari biksu di desa, untuk mengetahui banyak tentang asal-usul setan. Ternyata makhluk ini datang dengan dua jenis kelamin, dan hantu laki-laki dikenal sebagai Krons, hantu pertama yang digunakan untuk orang normal tetapi mereka bereksperimen dengan ilmu hitam yang menyebabkan mereka berubah menjadi makhluk mengerikan. Kemudian, Sai mulai berubah lagi. Lalu Noi memutuskan untuk membawakannya banyak ayam sehingga gadis itu bisa memuaskan rasa laparnya tanpa membunuh. Dan Noi juga menerima dia meskipun tahu bahwa dia adalah Kuyang. Hubungan mereka menjadi lebih dekat karena mereka berdua mulai jatuh cinta. Pria itu terus memberi makan gadis itu di malam hari, dan melindunginya dari para pemburu. Selama lebih dari sebulan, Noi juga menerima informasi penting dari biksu yang mengatakan kepadanya bahwa ada rencana yang mampu mencegah transformasi Kuyang, meskipun dia tidak pernah melihatnya sendiri. Suatu hari, di sisi rumah sakit, infeksi terjadi dengan sangat cepat. Saat gadis itu mulai berubah pada hari yang sama, para pemburu segera muncul dan melihat tubuh tanpa kepala di lantai sementara hantu itu bersembunyi di bawah meja setelah mencoba mengeluarkan Kuyang dengan tangan dan gagal memerintahkan anak buahnya untuk menembak makhluk itu tanpa ampun dan mereka menembak secara terus-menerus. Lalu ia dibunuh sebagai akibatnya. Pada hari itu, pemburu hantu juga mulai mencurigai Sai sebagai Kuyang asli. Sai merasa sangat bersalah atas kematian gadis kecil itu, dan menyadari bahwa dia mungkin akan dibunuh juga. Noi mencoba menghiburnya dan memberitahu Sai bahwa mereka mungkin masih dapat memperbaiki situasi ini. Ketika dia menemukan tanaman di dekat rumah kosong, mungkin tanaman itu bisa menghentikan transformasinya untuk sementara. Kenangan masa lalu yang menyenangkan, keduanya memutuskan untuk menjelajah lebih jauh ke halaman belakang di mana mereka melihat banyak tanaman bercahaya di tanah. Sai ragu-ragu, tetapi akhirnya mengambil salah satu buah dan memakannya dan buah itu dapat meredakan kondisinya. Lalu, mereka dengan cepat mengumpulkan tanaman sebanyak yang dia bisa, sementara Sai menatapnya dan tersenyum gadis itu menyadari betapa pria itu peduli padanya. Dan keduanya lalu ciuman penuh gairah. Setelah itu, pemburu yang mengikuti mereka bersama dengan teman mereka Jerry, lalu Jerry menyerang Noi dan mulai memukulnya dengan marah sementara, Sai melarikan diri dari pengejarnya menuju rumah kosong dan melihat kotak misteri itu. Dia bergegas mendekati kotak misterius itu tetapi, kali ini bersinar merah dan sepertinya semakin dia mengingat apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lalu Krasu mendekatinya dari belakang, dan menciumnya dan mentransfer kenangan wanita itu ke Sai, dan mulai membunuh pemburu satu demi satu, dan Jerry mencoba menghentikannya, memberikan kesempatan Sai untuk melarikan diri. Pemburu menjadi marah dan melempar Jerry. Setelah beberapa waktu, Sai dapat kembali ke tubuhnya dan Noi mengambil kesempatan ini untuk menyelinap kembali ke desa. Sai segera kembali ke rumah dan meletakkan obat ke tempat yang aman. Sementara itu, kepala desa diberitahu tentang peristiwa mengerikan yang terjadi tadi malam. Ternyata semua pemburu iblis dibunuh oleh Krasu dan satu-satunya yang selamat dari serangan itu adalah pemimpin mereka. Pemburu memberitahu penduduk desa tentang pertemuan mengerikan dengan Krasu dan pria itu. Dia berhasil meyakinkan orang-orang. Untungnya Sai bisa tetap menjadi manusia dengan memakan tumbuhan dan muncul di depan orang-orang sebagai gadis normal. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjebak pemburu dengan mengatakan bahwa pria itu mencoba menyerangnya. Mengakui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, setelah berjuang tentang apa yang harus dikatakan. Noi memutuskan untuk berbohong kepada warga demi Sai. Dia suka dengan mengkonfirmasi ceritanya. Pemburu segera mengambil sandera. Pemimpin desa mengancam memberi dirinya kesempatan. Setelah melihat pria itu melarikan diri, pemimpin desa memberitahu semua orang untuk pulang sementara Sai melihat temannya dengan rasa bersalah merasa malu atas kebohongan yang dia katakan. Ia kembali ke rumah dengan perasaan terkuras secara emosional dan fisik, tetapi tiba-tiba melihat seseorang di belakangnya yang ternyata adalah pemburu.
pria itu berjalan mendekat dan mulai menggigitnya dengan taring yang mengerikan, sementara Sai mampu menghentikan transformasinya dengan memakan obatnya. Tetapi persediaannya semakin menipis. Noi setiap hari menanam tanaman tersebut tetapi sia-sia karena semua tanaman mati sebelum menghasilkan buah. Dia mencoba mencari obat di lokasi di belakang rumah kosong, tetapi semuanya dibakar menjadi debu oleh pemburu iblis yang bertekad untuk membunuh Krasu. Tanpa pilihan lain, Noi memberi tahu Sai bahwa mereka harus meninggalkan desa ini dan berencana untuk melarikan diri bersamanya besok setelah matahari terbenam. Menyadari bahwa dia harus meninggalkan semua orang, gadis itu pergi menemui temannya Jerry untuk terakhir kalinya. Dia memasuki kamarnya hanya untuk Elle melihat pria menutupi dirinya menggunakan selimut dan gemetar ketakutan. Gadis itu mencoba untuk menghibur temannya tapi takut mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia adalah Kuyang. Satu-satunya alasan dia bergabung dengan para pemburu adalah untuk memberi mereka informasi palsu dan melindungi Sai sebelum berburu. Dia mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia melihat Sai dengan Noi tetapi Jerry terus melindunginya. Jerry mengungkapkan bahwa dia juga mengalami transformasi yang mengerikan setelah digigit oleh pemburu iblis yang jelas-jelas adalah seorang Hons. Ia adalah pria yang setara dengan Krasu. Hari berikutnya, Noi mengunjungi biksu untuk terakhir kalinya dan mencoba untuk menanyakan informasi lebih lanjut tentang legenda Krasu. Orang suci itu memberitahu Noi bahwa Krasu pertama adalah istri Kuahan. Tetapi wanita itu berselingkuh dari suaminya. Yang mengakibatkan dia tewas adalah wanita itu dirobek hatinya keluar dari dadanya. Sejak inkarnasi pertama, ditakdirkan untuk mencoba dan membunuh setiap pertanyaan di bumi ini sebelum matahari terbenam. Lalu, Sai mempersiapkan diri meninggalkan rumahnya selamanya. Tetapi ayahnya menghentikannya dan membawanya ke teater umum untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa putrinya bukan Krasu. Noi tiba di lokasi pertemuan mereka, tetapi melihat bahwa gadis itu tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tanpa obat-obatan, Sai mulai berubah di depan umum, saat kepalanya terlepas dari tubuhnya, menyebabkan semua orang berteriak ketakutan. Sementara ia menjadi sangat putus asa saat dia menyadari bahwa Sai tidak akan pernah menepati janjinya. Pria itu berteriak dengan marah dan mulai berubah, akhirnya berbalik menjadi makhluk vampir seperti pemburu. Ia terbang menuju teater umum dengan anak laki-laki di mana orang-orang berburu dan meraih kepala wanita itu dari udara. Dia melihat keluar dengan marah dan mencoba membunuhnya, tapi Noi tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan temannya, setelah melihat gadis itu dan mendapatkan kembali tubuhnya. Sai dan keduanya mulai bertarung mati-matian di udara. Jerry berhasil menjatuhkan pemburu, keduanya terus bertukar pukulan tetapi anak laki-laki itu bisa mendapatkan keuntungan dengan sangat cepat, dan mencubit pria itu ke tanah. Pemburu menyerang pria itu dan menarik jantungnya, akibatnya, monster itu kemudian mengalihkan perhatian ke Krasu karena Noi membawa tubuh wanita itu dan mencoba melarikan diri. Sai menyerang iblis untuk melindungi Noi dan membawa makhluk itu ke dalam langit, tapi tiba-tiba, vampir itu ditembak di bagian jantungnya, lalu pemburu itu mengikuti mereka untuk membantu Noi dan Sai dan dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah suami dari Krasu, yang bertanggung jawab atas ukuran infeksi. Dia mencoba untuk mengubah tindakannya yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan memberitahu Noi untuk berlari dengan gadis itu menuju sungai, di mana sebuah perahu menunggu mereka. Pria itu meraih tubuh gadis itu dan berlari menuju sungai, sementara penduduk desa mengejar di belakang mereka untuk menghabisi monster itu. Noi tiba di perahu dan menyatukan tubuh Sai, tetapi melihat bahwa Sai tidak bisa menyatu lagi. Gadis itu melihat bahwa tubuhnya penuh dengan kerusakan setelah diserang oleh penduduk desa dan melihat tidak ada harapan untuk bertahan lagi. Dia mendekati Noi dan mencium Noi untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, penduduk desa menembakkan tembakannya mengenai kepala gadis itu. Noi berlari ke arah Sai dan menangis, ketika dia melihat satu-satunya orang yang dia sayangi pergi untuk selamanya.